Hari ini merupakan sejarah bagi kawasan Danau Toba, di mana tepat tanggal 22 Maret 7 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2016, pesawat Garuda jenis bombardir CRJ-1000 mendarat mulus di Bandara Silangit Tapanuli Utara. Ini merupakan penerbangan perdana pesawat berbadan besar dengan melayani penumpang komersial. Menteri BUMN Rini Sumarno, dan Menteri Pariwisata Arif Yahya ikut serta dalam penerbangan perdana ini. Momen ini sebagai titik awal dibukanya rute penerbangan Jakarta ke Silangit dan Silangit ke Jakarta. Kedatangan pesawat itu pun disambut hangat oleh Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan dengan menyuguhkan tari-tarian adat khas Batak yaitu tortor kepada semua penumpang dan kru pesawat Garuda tersebut. Sebagai wujud kegembiraan mulai terbukanya akses dari Tapanuli ke seluruh Nusantara. Bandara Silangit yang sudah ada sejak penjajahan Jepang ini sempat mati suri, dan bahkan ingin dikembalikan sebagai bandara perintis. Namun di era kepemimpinan Nixon Nababan sebagai Bupati Tapanuli Utara, Bandara Silangit berkembang pesat dan kini menjadi pintu gerbang wisatawan berkunjung ke Danau Toba. Hal ini juga membuat gairah masyarakat Batak, khususnya masyarakat Tapanuli, karena bisa dengan cepat sampai ke Jakarta dan para perantau pun dengan cepat mudik, atau ingin berkunjung ke kampung halaman. Dan lagi, Bandara Silangit tidak lagi menjadi beban bagi pemerintah daerah kawasan Danau Toba, karena sebelumnya, pemerintah daerah harus memberikan subsidi kepada pesawat capung susi air, yang melayani rute penerbangan dari Medan ke Silangit sejak tahun 2010. Kini, Bandara Silangit menjadi sektor pemasok pendapatan asli daerah bagi Tapanuli Utara. Tercatat pendapatan daerah Tapanuli Utara dari Bandara Silangit dalam 3 tahun terakhir mencapai 2,2 miliar rupiah lebih. Yang bersumber dari pajak parkir, pajak restoran, hingga kontribusi pemanfaatan tanah Bandara Silangit. Namun di balik perkembangan Bandara Silangit ini, ternyata ada perjuangan, kerja keras tak kenal lelah, sikap berani mengambil risiko oleh sosok pemimpin yang visioner, yaitu Bupati Tapanuli Utara, Nixon Nababan. Untuk diketahui, Bandara Silangit adalah bandar udara yang terletak di sebuah desa di Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dibangun oleh pemerintahan Jepang pada tahun 1944 dengan landasan pacu hanya sepanjang 900 meter. Pada tahun 1950, Presiden Soekarno menggunakan bandara ini saat berkunjung ke kawasan Danau Toba. Kemudian pada tahun 1994 bandara ini dibangun dengan menambah landasan pacu menjadi 1.400 meter di masa Presiden Soeharto. Pada tahun 2005, Bandara Silangit diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun setelah peresmian hingga tahun 2010, Bandara Silangit ini seperti mati suri. Pembangunan bandara ini kembali dilakukan, dengan memperpanjang landasan pacu hingga 2.250 meter, agar bisa didarati pesawat jenis Fokker F-100 maupun Boeing 737-500. Pada tanggal 18 Januari tahun 2011, Presiden SBY beserta rombongan mendarat di Bandara Silangit menggunakan pesawat Boeing 737-500. Dan bandara ini pun memiliki landasan pacu sepanjang 2.400 meter, sehingga dinyatakan layak didarati oleh pesawat berbadan lebar sekelas A320, A320 Neo, A330, dan B737 Next Generation dan Max. Pada akhir 2012, kepemilikan Bandar Udara Silangit berpindah tangan dari Departemen Perhubungan ke PT Angkasa Pura II. Dengan harapan dapat meningkatkan aksesibilitas serta menjadi ujung tombak perekonomian kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Maskapai Wings Air pun melakukan penerbangan perdananya dengan rute Batam ke Silangit dan Silangit ke Batam pada tanggal 6 September tahun 2013. Sejak dikelola Angkasa Pura II, Bandara Silangit disebut menjadi salah satu bandara yang merugi. Sehingga Menteri BUMN Rini Sumarno saat itu mengusulkan, agar Bandara Silangit dikelola kembali oleh Kementerian Perhubungan. Dari 6 bandara yang dilaporkan merugi, Bandara Silangitlah yang kondisi keuangannya paling memprihatinkan. Wacana pengembalian Bandara Silangit ke Kementerian Perhubungan sontak membuat Nixon Nababan selaku Bupati Tapanuli Utara kecewa. Impiannya sejak awal dilantik menjadi Bupati Tapanuli Utara menginginkan Bandara Silangit sebagai pintu gerbang berkunjung ke Danau Toba pun terancam buyar. Padahal di tahun 2014 sejak ia menjabat, disebutkan bahwa Angkasa Pura II sudah merencanakan untuk pengembangan Bandara Silangit. Nixon kecewa karena menurutnya BUMN tidak serius dalam membangun dan mengembangkan Bandara Silangit, yang saat itu hanya didarati oleh pesawat-pesawat kecil. BUMN disebut, tidak melakukan upaya, agar pesawat berbadan lebar untuk melayani penumpang dengan rute penerbangan dari Silangit ke Jakarta dan kota lainnya dapat mendarat di Bandara Silangit. Sehingga wajar disebut merugi. Padahal salah satu lembaga survei resmi menyebutkan, Bandara Silangit akan berkembang jika ada maskapai yang membuka rute penerbangan dari Jakarta ke Silangit dan sebaliknya, Silangit sangat potensial untuk dikembangkan. Nixon mengatakan apabila pesawat berbadan besar bisa melayani penumpang dari Bandara Silangit, dan dibukanya penerbangan dari Jakarta ke Silangit diyakini akan membuat Bandara Silangit tidak akan merugi. Kekecewaan Nixon Nababan pun semakin memuncak, karena biaya pengembangan Bandara Silangit yang sudah dianggarkan di APBN sekitar 400 miliar rupiah tiba-tiba menghilang. Dan status Bandara Silangit akan dipindahkan menjadi bandara perintis. Sebagai badan usaha milik negara, Angkasa Pura II tidak mutlak hanya memikirkan keuntungan sebagaimana perusahaan swasta. Tapi juga harus memikirkan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan moda transportasi yang cepat, ucap Nixon Nababan dengan bereaksi keras. Nixon Nababan pun mulai kalut, dan memaksanya untuk berupaya keras agar Angkasa Pura II kembali menangani pengelolaan Bandara Silangit. Apalagi saat itu mencuat isu pembangunan akan memprioritaskan Bandara Pinang Sori.
Dia pun bergerilya melakukan lobi-lobi sampai ke DPR RI, dan menyampaikan pernyataan-pernyataan pedas di media. Sehingga mendapat respon dari anggota Komisi 5 DPR RI, yang anggotanya salah satu putra Tapanuli Utara Syukur Nababan. Komisi 5 DPR RI pun langsung melakukan kunjungan kerja ke Tapanuli Utara pada Agustus tahun 2015, untuk melakukan survei ke Bandara Silangit, yang selanjutnya melakukan pertemuan dengan Direktur Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi di Hotel GNB Muara. Alhasil, dalam pertemuan itu Direktur Angkasa Pura II menyatakan komitmen, bahwa Angkasa Pura II akan melanjutkan pengembangan Bandara Silangit, dan membatalkan pengembalian Bandara Silangit ke Kementerian Perhubungan menjadi Bandara Perintis. Sebagai bentuk dukungan Bupati Tapanuli Utara terhadap pengembangan Bandara Silangit oleh Angkasa Pura II, Bupati Tapanuli Utara pun bermohon agar lahan Kementerian Kehutanan yang berada di kawasan Bandara Silangit untuk diberikan menjadi aset Tapanuli Utara. Permohonan itu pun disetujui oleh Kementerian Kehutanan. Dan kemudian pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meminjamkan lahan tersebut kepada Angkasa Pura II seluas 1.634.400 meter persegi, untuk kepentingan perluasan terminal dan runway Bandara Silangit. Pada awal Maret tahun 2016 Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Danau Toba. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan Nixon Nababan, dia membisikkan agar permohonan pesawat berbadan besar dapat melayani penerbangan dari Silangit ke Jakarta. Pada saat itu juga Presiden Jokowi memanggil Direktur Utama Garuda dan Menteri Perhubungan dengan menanyakan apakah maskapai Garuda bisa terbang ke Bandara Silangit minggu depan. Pihak Garuda pun berjanji akan segera menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi. Beberapa hari kemudian, Nixon Nababan dipanggil oleh Direktur Garuda ke kantornya dan mengatakan bahwa pesawat Garuda tidak dapat mendarat dan lepas landas dari Bandara Silangit. Pihak Garuda beralasan, reputasi maskapai Garuda Indonesia Airways di mata penerbangan internasional, membuat mereka menerapkan standar keselamatan penerbangan yang cukup tinggi. Sehingga Garuda tidak mau mengambil resiko, jika sampai terjadi kecelakaan penerbangan, yang diakibatkan adanya tebing yang tinggi di ujung runway Bandara Silangit, tentunya akan mencoreng nama baik Garuda di dunia penerbangan internasional. Pernyataan itu membuat dia geram dan menggebrak meja karena menurutnya hal itu sudah melawan perintah Presiden Jokowi yang sebelumnya telah memerintahkan agar pesawat Garuda membuka rute penerbangan ke Silangit. Akhirnya pihak Garuda Indonesia memberi persyaratan agar pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meratakan tebing yang berada di ujung runway tersebut dalam waktu tidak lebih dari 2 minggu. Nixon Nababan pun menyanggupi permintaan pihak Garuda tersebut. Di perjalanan, Nixon Nababan menelepon Kepala Dinas PUPR Tapanuli Utara dan memerintahkan untuk segera melakukan pemapasan tebing yang dimaksud. Tetapi Kadis PUPR melaporkan bahwa itu adalah pekerjaan mustahil dikerjakan dalam waktu 2 minggu, karena selain peralatan yang minim, dananya tidak ada ditampung dalam APBD Tapanuli Utara. Nixon berpikir keras bagaimana caranya itu harus tuntas sesuai waktu yang diminta pihak Garuda. Sebab itu adalah kesempatan terakhir. Apabila tidak dituntaskan maka maskapai Garuda tidak akan bisa mendarat di Bandara Silangit dan besar kemungkinan Bandara Silangit akan tetap mati suri dan bahkan akan dikembalikan menjadi Bandara Perintis. Alat berat yang dibelikan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk membuka akses-akses ke desa-desa terisolir, kemudian diperintahkan untuk segera ditarik dari desa terpencil untuk segera melakukan pemapasan tebing tersebut. Kendala pun terjadi, karena eskavator yang bekerja hanya 5 unit. Walaupun bekerja 24 jam non-stop, selama 2 hari, tidak mampu memapas tebing tersebut sepertiganya. Nixon Nababan pun menghubungi pemerintah kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Toba dan Humbang Hasundutan, untuk meminjam alat berat mereka. Itu pun tidak mampu. Kemudian, Nixon Nababan pun menghubungi pengusaha-pengusaha lokal yang mempunyai alat berat dan mobil pengangkut tanah agar mau dipinjamkan untuk memapas tebing, dan memindahkan tanah tersebut dari lokasi Bandara Silangit. Eskavator yang bekerja bertambah, menjadi 20 unit. Mereka bekerja non-stop 24 jam. Biaya BBM pun harus dari kantong pribadi, karena dana untuk itu tidak ditampung dalam APBD Kabupaten Tapanuli Utara. Setiap saat ada waktu, baik itu pagi, siang, sore atau malam, Nixon Nababan selalu mengunjungi tempat pengerjaan pemapasan tebing tersebut dan memberikan laporan setiap hari kepada Direktur Garuda. Hasilnya, tidak sampai 2 minggu, tebing yang berukuran 100 meter x 60 meter, dengan tinggi bervariasi, dari 6 meter sampai 8 meter tersebut dapat dipapas sesuai permintaan pihak Garuda. Kegundahan hati Nixon Nababan pun mulai tenang, perjuangan membuahkan hasil yang memuaskan. Kemudian melaporkan hal tersebut langsung ke Direktur Garuda, karena menurutnya, tidak ada alasan lagi Garuda terkendala mendarat dan lepas landas di Bandara Silangit. Masalah yang baru pun muncul, Garuda tidak mau berspekulasi terbang ke Silangit tanpa adanya jaminan penumpang. Sehingga, Garuda meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, menjamin ketersediaan 40% dari sebanyak 96 seat kursi pesawat Garuda jenis Bombardier CRJ-100 yang akan diterbangkan ke Silangit. Lagi-lagi Nixon Nababan berpikir keras, beban baru di pundaknya makin berat. Pihak Garuda khawatir penumpang tidak ada jika melayani rute penerbangan Jakarta ke Silangit dan Silangit ke Jakarta yang tentu membuat Garuda merugi apabila tidak ada subsidi dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Nixon Nababan kemudian mengundang pemerintah daerah tetangga seperti pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir pada tanggal 7 Maret tahun 2016. Untuk membahas subsidi yang dimaksud, Nixon Nababan mengajak agar pemerintah kabupaten tetangga mau bergotong royong menampung subsidi ke Garuda tersebut. Namun sayang, permintaan Nixon Nababan tidak terpenuhi. Pemerintah daerah tetangga yang hadir pada saat itu tidak bersedia mensubsidi Garuda, apabila penumpang sepi.
Mereka hanya menyatakan setuju jika Garuda membuka rute penerbangan ke Silangit, tetapi tidak bersedia menandatangani MOU subsidi bersama tersebut, dengan alasan mereka pikir-pikir dulu, ditakutkan bisa menguras keuangan daerah mereka. Bupati Nixon akhirnya mengambil risiko. Ia menandatangani nota kesepahaman dengan Garuda, yang berisi, akan mensubsidi tiket Garuda jika penumpang sepi. Nilai yang tidak sedikit, besaran asumsi subsidi tersebut sekitar Rp78.800.000 diberikan kepada Garuda sekali berangkat pulang pergi. Penandatanganan MOU tersebut, membuat Nixon Nababan harus menyampaikan permohonan izin prinsip ke DPRD Tapanuli Utara, untuk mendahulukan anggaran subsidi tersebut, sebelum ditampung pada anggaran perubahan APBD 2016. Kebijakan Nixon ini sontak menuai protes dari sejumlah anggota DPRD Tapanuli Utara. Salah satu pejabat Tapanuli Utara yang saat ini telah pensiun menyebutkan, dalam pengerjaan tebing dan menampung subsidi untuk Garuda, ada risiko yang sebenarnya diambil Nixon Nababan. Pertama, pengerjaan lahan Angkasa Pura II seyogianya dikerjakan oleh Angkasa Pura II itu sendiri, bukan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Yang kedua, subsidi untuk Garuda juga dikhawatirkan akan membebani keuangan Pemkab Tapanuli Utara. Saat itu Bupati Nixon menyebut apabila nantinya anggaran yang digunakan disebut menjadi temuan, maka Nixon Nababan bersedia mengganti dana tersebut secara pribadi. Hal itu untuk satu tujuan, bagaimana agar Tapanuli Utara lebih maju dengan berkembangnya Bandara Silangit. Setelah penandatanganan MOU tersebut, akhirnya Garuda melakukan penerbangan perdananya untuk rute Jakarta Silangit dan Silangit Jakarta mulai tanggal 22 Maret tahun 2016, dengan frekuensi terbang 3 kali sepekan yakni Selasa, Jumat, Minggu, dengan menggunakan pesawat bombardir CRJ-1000, dengan kapasitas 96 kursi. Dan ternyata penumpang Garuda yang menggunakan Bandara Silangit sangat ramai. Hal itu ditandai dengan masuknya Sriwijaya Air membuka penerbangan Jakarta Silangit, Silangit Jakarta pada tanggal 26 April tahun 2016. Subsidi untuk Garuda pun tidak lagi harus dianggarkan meski sempat digunakan hingga sekitar 1,1 miliar rupiah. Karena maskapai lain seperti Sriwijaya Air, Citylink dan Batik Air juga sudah terbang ke Silangit. Hal ini menunjukkan bahwa penumpang yang menggunakan Bandara Silangit semakin ramai. Tanggal 24 November tahun 2017 Bandara Silangit diresmikan oleh Presiden Jokowi menjadi Bandar Udara Internasional, dan memerintahkan jajarannya untuk memperpanjang runway Bandara Silangit menjadi 3.000 meter. Dengan perjuangan panjang Nixon Nababan akhirnya maskapai Malindo Air pun membuka penerbangan Silangit Malaysia pada Agustus tahun 2018. Air Asia mulai melayani penerbangan domestik pada tanggal 2 September tahun 2022 dari Silangit, dan kemudian Citylink terbang perdana Batam Silangit mulai Desember tahun 2022. Jumlah penumpang yang menggunakan Bandara Silangit mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Di tahun 2010 hanya sekitar 20.000 penumpang per tahun sedangkan di tahun 2022 sudah mencapai 300.000 penumpang dalam setahun. Awalnya hanya sebuah mimpi, namun, kuasa dan berkat penyertaan Tuhan Yang Maha Pemurah, telah menjadikan terobosan itu nyata, ujar Nixon Nababan. Nixon mengungkapkan, mimpi yang telah menjadi nyata akan melahirkan harapan-harapan baru yang berimbas pada peningkatan taraf kehidupan masyarakat di kawasan Danau Toba, khususnya masyarakat Tapanuli Utara, yang akan mewujudkan terciptanya kemajuan, kemakmuran, dan kemandirian.